Jeff. Hey. Halo Sobat Gidil, kembali lagi bersama saya, Jeremy Tetos. Kali ini akan membahas film tentang awal mula kehidupan sang psikopat yang berjudul My Friend Dahmer. Scene diawali dengan diperlihatkan seorang remaja bernama Jeffrey Dahmer di dalam bis. Lewat jendela ia melihat om-om yang sedang berjogging di pinggir jalan. Ketertarikan Dahmer terlihat jelas pada om-om tersebut. Hingga tak lama Pak sopir menegur, menyuruh Dahmer untuk kembali ke tempat duduknya. Hey, who's that? Why are you standing? Hey kid, get in your seat. Tak lama dua temannya menghampiri lalu menanyakan apa yang dia bawa. Ini bangkai tikus dan bangkai tersebut akan dijadikan bahan eksperimen. Jawabnya sambil diperlihatkan isinya. Diceritakan bahwa ayah Dahmer adalah seorang ahli kimia. Karena penasaran, kedua temannya itu pun bergegas mengikuti Dahmer. Sampailah mereka di sebuah gubuk yang merupakan bekas lab kimia milik ayahnya yang sudah lama tidak terpakai. Terlihat sudah banyak eksperimen bangkai yang Dahmer lakukan. Dahmer sangat suka melihat isi perut dan tulang-tulang dari hewan eksperimen tersebut. Kedua temannya ketakutan melihat perilaku aneh Dahmer. Sambil ngoceh kemudian lekas bergegas pergi. Scene berganti, diperlihatkan keluarga Dahmer sedang makan malam. Ayahnya bernama Lionel, adik bungsunya bernama Dave, ibunya bernama Joyce. Lionel tidak menyukai Dahmer menghabiskan waktu dengan eksperimen bodohnya di lab. Lionel menyuruh Dahmer untuk lebih bergaul dengan teman-temannya. Dave tidak suka karena ayamnya masih mentah. Mom, chicken's ready. Berbeda dengan Dahmer yang sangat menyukai ayam mentah tersebut. Keesokan harinya diperlihatkan Dahmer pergi ke sekolah. Terlihat banyak yang tidak menyukai Dahmer. Ia pun banyak menghabiskan waktu sendirian. Terlihat saat pelajaran biologi, ibu guru menyuruh John agar mau duduk di sampingnya. Sepulang sekolah, Dahmer selalu membawa bangkai hewan yang ia temukan di jalan untuk dijadikan eksperimen. Malam harinya, Dahmer dan Dave menyaksikan orang tuanya bertengkar karena ibunya sering pulang malam dengan alasan yang tidak jelas. How are you going back to work? Dave is 11. He is 11. You're not even coming home on the weekend sometimes. Scene berganti. Keesokan harinya, Lionel baru saja pulang bekerja dan ia menanyakan di mana Dahmer pada Dave. Lionel yang kesal bergegas sambil membawa tong sampah. Kemudian satu persatu membuang semua eksperimen Dahmer. Ia tidak mau kalau Dahmer anaknya menjadi orang aneh. Bahkan Lionel akan menghancurkan gubuk tersebut. Dan benar saja, ketika sepulang sekolah, Dahmer kaget saat melihat lab yang selama ini ia pakai benar-benar telah dihancurkan oleh Lionel. Dahmer kecewa dan ia hanya bisa mengambil sisa-sisa tulang yang ada di tanah. Scene pun berlanjut. Dahmer duduk di pinggir jalan dan kebetulan ada om-om yang pernah ia lihat sebelumnya. Kemudian Lionel meminta maaf pada Dahmer lalu mengatakan alasan merobohkan gubuk tersebut, yaitu Lionel hanya ingin Dahmer hidup normal seperti yang lain, punya pacar dan banyak teman. Okay, look. And I want you
Kemudian Lionel memberikan barbel agar badan Dahmer terlihat lebih atletis dan dapat memikat banyak para gadis. Walaupun masih kesal, Dahmer pun akhirnya menuruti kemauannya Lionel. Scene berganti. Ketika di sekolah, Dahmer mencoba menarik perhatian dengan bergaya epilepsi. Sontak, hal itu membuatnya famous dan viral di kalangan sekolah. Terlihat dari pembicaraan John dan kedua temannya. Saat jam istirahat, John menghampiri Dahmer lalu mengajaknya untuk bergabung bersama. Come on over, we got courtyard views. John dan kedua temannya menyukai Dahmer dengan gaya epilepsinya. Bahkan John berencana membuat fans club untuk gaya tersebut, sekaligus Dahmer menjadi ketuanya. Sontak Dahmer sangat senang karena sekarang ia sudah mempunyai teman. Sepulang sekolah, mereka memperlihatkan gaya epilepsi di depan para gadis cantik. Kemudian berlanjut dengan memancing ikan. There's sunfish, whatever we can. Victor Kramer's mom caught him masturbating with a bat. Stuck his wanker in the... Dahmer pun strike mendapatkan ikan, tapi tak lama kemudian ia memperlihatkan kebiasaan anehnya. Melihat hal itu, sontak temannya berpikir kalau ada yang salah dengan Dahmer. Scene berpindah. Diperlihatkan John main ke rumah Dahmer, namun tak sengaja John malah disuguhi pertengkaran orang tuanya Dahmer. What did you tell your parents there, Brian? Huh? Oh, I'm not the Stevens are not my... Get off. Merasa tidak enak, John pun bergegas pergi dari rumah Dahmer. Keesokan harinya, Dahmer berkamuflase dalam semak dan kembali mengintip om-om yang sedang berjogging. Suatu waktu mereka sedang berkumpul hingga tak lama datanglah om-om yang selama ini sering Dahmer intip ketika berjogging. Orang ini bernama Matthews dan dia adalah dokter yang kebetulan pernah mengobati orang tuanya John. Scene berganti. Lagi-lagi kembali diperlihatkan pertengkaran orang tuanya. Karena merasa muak dengan hal itu, sontak Dahmer membawa minuman keras milik ayahnya. Lalu kemudian teler di halaman belakang. Dan semenjak saat itu, Dahmer naik level menjadi pendekar miras yang ulu. Tibalah saatnya karya wisata sekolah ke Washington dan mereka dijadwalkan akan bertemu dengan Bapak Presiden pada saat itu. Kebetulan Dahmer sekamar dengan si kulit hitam. Tak lama Dahmer menanyakan, apakah usus dan dalaman perutnya berwarna hitam? Sontak orang itu pun kaget. Merasa kecewa, Pak Presiden tidak bisa menemui mereka karena banyak urusan. Dahmer berupaya menghubungi wakil presiden dengan harapan gagal dengan presiden, setidaknya bisa dengan wakil presiden. Hingga akhirnya mereka diizinkan masuk menemui wakil presiden. Mereka sangat senang bisa berbincang dengan wakil presiden. Dalam tanya jawab, Dahmer bercita-cita menjadi ilmuwan ahli biologi. Scene pun berganti. Diceritakan Dahmer mengetahui tempat praktek Dr. Matthews. Ia melancarkan aksinya dengan berpura-pura sakit hanya demi ingin disentuh oleh si dokter. Walaupun setelah pemeriksaan hasilnya adalah sehat-sehat saja alias tidak sakit.
Setelah di rumah, Dahmer selalu memikirkan Dr. Matthews dengan bayangan-bayangan birahinya. Tak kuat dengan hal itu, Dahmer segera melancarkan aksinya dengan ngiclik. Scene berganti. Dahmer membawa anjing ke sebuah hutan. Sesampainya di sana, ia berniat menghabisi anjing tersebut. Namun hal itu diurungkannya karena sudah tidak penasaran lagi dengan isi perut anjing tersebut. Keesokan harinya, ibunya membawa Dahmer dan Dave menuju pengadilan agama untuk menemui sang ayah, Lionel. Karena Lionel baru saja menggugat cerai ibunya, maka terjadilah kembali drama pertengkaran di antara mereka berdua. Scene kembali berganti. Diperlihatkan John dan teman-temannya berencana meminta Dahmer untuk bergaya epilepsi di sebuah mall. Diiming-imingi John akan membayarnya. Sontak membuat Dahmer berubah pikiran dan bersedia melakukannya. Sepulangnya ke rumah, si ibu memberitahu kalau perceraiannya akan terjadi dalam waktu dekat. Ayahnya mendapat hak asuh Dahmer, sementara si ibu mendapat hak asuh Dave, adiknya. Si ibu dan Dave akan angkat kaki dan memilih tinggal bersama neneknya. Keesokan harinya, Dahmer terlihat sedang menunggu Dr. Matthews yang akan berjogging. Kali ini Dahmer dibekali tongkat baseball untuk berupaya melumpuhkan Dr. Matthews. Hal ini dilakukan karena Dahmer sedang broken home dan ingin diledakkan lewat kegagahan birahinya. Sial seribu sial, hari itu Dr. Matthews tak kunjung datang. Sontak hal itu membuat Dahmer merasa sangat marah. Scene berganti. Diperlihatkan Dahmer mengajak salah satu teman wanitanya untuk kencan dalam acara Prom Night. Hal itu dilakukan agar orang-orang tidak beranggapan kalau Dahmer adalah seorang gay. Wanita ini bernama Rina dan akhirnya ia menerima ajakan Dahmer. Datanglah Dahmer dan Rina di pesta dansa. Hal tersebut membuat semuanya merasa heran, mengingat riwayat Dahmer adalah orang yang aneh. Dahmer mengajak Rina untuk berdansa. Tak lama kemudian, ia merasa tak ada kenyamanan dan akhirnya beralasan izin untuk pergi ke toilet. Just put your hands around my waist. Hey, Hi, I'm on what? I have to pee. Rina menunggunya, namun Dahmer tak kunjung kembali. Ternyata Dahmer malah cemilan cepulu di dalam mobil dan tak berniat kembali untuk menemui Rina dalam pesta itu. Scene berganti. Hari kelulusan pun tiba. Semua merayakannya dilengkapi sambutan oleh para orang tua mereka. Berbeda dengan Dahmer, tidak ada satupun orang tuanya sama sekali. Sambil meratapi Dahmer pulang berjalan kaki. Tiba di rumah, terlihat ibu dan adiknya bersiap akan pergi. Namun Dahmer berlagak menghiraukannya. Hingga kepergian mereka, Dahmer dalam kesendirian barulah memperlihatkan aslinya. Scene berpindah pada John. Ia disuruh ibunya pergi membeli daging ayam. Sepulangnya membeli ayam, dalam perjalanan John melihat Dahmer sedang berjalan sendirian dalam kegelapan. John akhirnya mengantarkan Dahmer pulang ke rumahnya. Sesampainya di depan rumah, Dahmer menceritakan bahwa akibat perceraian sekarang dia hanya tinggal sendirian. Ayah jarang pulang, sedangkan ibu dan adiknya tinggal di rumah neneknya. Dahmer mengajak John untuk mampir sebentar. Merasa ada yang aneh pada Dahmer, John segera berpamitan beralasan ayam yang dia beli akan segera dimasak.
mengikuti dari belakang sambil membawa tongkat baseball. Ia berniat menghabisi John. Dengan alasan insting atau apapun entah kenapa, ia mengurungkan niatnya tersebut. John pun berhasil pergi dari sana. Keesokan harinya, Dahmer mengendarai mobil hadiah dari Lionel atas kelulusannya. Di tengah perjalanan, Dahmer melihat seorang pria yang meminta tumpangan. Pria ini bernama Stephen Hicks. Tak pikir panjang, ia pun langsung mengajak Steve pergi ke rumahnya. Tercatat saat itu tanggal 18 Juni tahun 1978, Dahmer mengajak Stephen Hicks pulang ke rumahnya. Dan semenjak saat itu, Stephen Hicks tak pernah kembali. Pada Juli 1991 atau sekitar 13 tahun kemudian, Jeffrey Dahmer ditahan atas kasus pembunuhan 17 pria dan anak-anak. Ini dia adalah wajah asli dari si psikopat Jeffrey Lionel Dahmer. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua.